Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya hari ini akan bahas mengenai mobil CR-V lagi. Tapi kali ini kita akan bahas perbedaannya ya antara yang varian 2.0 dengan varian 2.4. Sebelum lanjut, jangan lupa ya like dan subscribe channel saya. Tombol subscribe-nya ada di bawah video di pojok sebelah kanan. Yuk kita langsung lihat tampilan depan. Nah, saya rasa sih emang nggak ada beda ya antara 2.0 dan 2.4 ya. Yang varian facelift tahun 2015 ini. Kita majuin dari bagian list chrome atas ya, dan ada logo besar Honda di tengahnya. Di bawahnya ada aksen kayak abu-abu tua metalik dan model grillnya honeychrome. Di bawahnya ada list chrome lagi yang ngejulur sampai LED. Jadi list chrome-nya itu dibuat seolah-olah nyatu dengan LED DRL-nya nih, sama dengan yang varian 2.0. Lalu untuk bagian headlamp nggak ada perubahan, dia headlampnya masih sama-sama kristal multi reflektor, karena yang HID projector adanya di tipe Prestige ya. Ini untuk lampu sen, lampu utama, dan ini untuk lampu jauh, ini DRL-nya ya, muter ya. Di bagian fog lamp sama masih multi reflektor, ada garnish chrome-nya lebar ya di sini ya. Dan ini lampunya ada dummy honeychrome juga, dan dia punya upper fender bagian depan nih. Ngejulur dari samping, lalu ada lubang udara lagi disekat dan punya underguard warnanya silver ya. Ini nggak fokus, kita fokusin dulu. Nah, ini underguard warna silver. Untuk registrasinya sendiri dia Nopole B, alamatnya Jakarta Timur ya, dan kalau nggak salah pajaknya sekitar 5 juta sampai 6 juta ya, tergantung progresif atau enggak dan wilayah masing-masing. Lalu di bagian samping dia punya upper fender ya, warna hitam ngejulur dari samping sampai depan tadi. Dan yang paling mencolok antara 2.0 dan 2.4 di bagian eksterior adalah bagian pelek ya, dimana yang 2.4 ini pakainya pelek yang udah two-tone color ya, dengan profil bannya itu dia 255 60, ringnya 18 ya, ada knop Honda dan ada cakramnya juga. Di bagian spion, dia spionnya sewarna body, udah dikasih LED sen juga nih, dan dia punya spion udah bisa buka tutup dari dalam ya. Dan yang paling membedakan lagi di bagian eksterior adalah door handle-nya ya, dimana yang 2.4 ini sudah full chrome lengkap dengan akses keyless-nya, dan kuncinya sudah smart key juga ya. Lalu untuk door handle belakang sama ya, sudah chrome juga, dan bannya sudah two-tone juga lengkap dengan logo Honda, dan sudah ada cakramnya juga nih. Tampilan belakang ya sama, beneran gak ada bedanya sama sekali dengan yang varian 2.0 ya. Oke, yuk kita deketin. Dari atas dia punya shark-fin, antena street view, dia ada spoiler ya, lengkap dengan high mount stop lamp-nya, dia ada defogger belakang, ada rear wiper juga, logo besar Honda dengan garnish chrome yang cukup besar ya, tampilan belakang. Lalu dia ada kamera mundur ya, bawaannya ini untuk buka tutup bagasi belakangnya, dari sini dipencet aja. Ini ada underguard ya, warna silver juga, sama seperti bagian depan, dan ini batas dari si upper fender dari samping sampai depan tadi ya. Ada mata kucing. Lalu untuk bagian headlampnya, nah headlampnya dia modelnya sama, ngejulur sampai ke atas spoiler ya, tapi masih pakai bolamnya multi reflektor semuanya. Ini dari stop lamp, untuk lampu ini lampu sennya ya, dan ini lampu mundurnya. Ini ada emblem CR-V-nya. Dari bagian belakang overall sama dengan yang varian 2.0. Sekarang kita ke bagian interior dan kita mulai di bagian door trimnya ya. Nah, kita nyalain dulu. Untuk trimnya yang 2.4 ini dia sudah kulit ya, dari sini sampai sini dia ini kulitnya beige, yang ini hitam ya, karena kalau yang 2.0 ini yang masih di sininya itu masih fabric ya, warnanya hitam, dan ininya warnanya hitam juga nih. Bagian armrest dia sudah dibalut kulit juga, warnanya hitam, ada laci penyimpanan 2 susun, 3 malah sama cup holder, ada speaker, lalu ada tweeter, dan di bagian power window autonya sisi driver aja. Ini untuk central lock, ini window lock, ini pengaturan kaca ya, atas bawah kiri kanan, ini untuk kiri kanan spion, dan ini pengaturan buka tutup otomatis spion dari dalam. Ini central lock dalam ya, aksennya sudah chrome. Lalu di bagian kursi, nah ada di bagian interior yang paling beda lagi di sisi pengaturan kursinya, dimana yang 2.4 ini sudah elektrik ya. Ini untuk slidingnya, ini untuk reclining ya, dan ada heat adjusternya juga nih, naik turun. Sedangkan yang 2.0 dia pengaturan kursinya masih manual. Di sininya dia punya buka tuas tangki bensin, 2 pedal dengan
parking brake, dan buka kap mesinnya ngumpet ya, ada di sebelah sini. Lalu ada laci penyimpanan, dan ini ada kayak stability control dengan ikon atau kayak e-commode ya buat mode hemat BBM. Dan yang 2.0 belum ada stability control ya. Untuk di sini dia punya aksen within panel nih, dan ada list chrome di bawahnya. Sedangkan yang 2.0 aksennya silver biasa ya. Ada kisi AC dan AC di poker depan. Yuk kita langsung masuk. Kita tutup dulu pintunya. Oke, yuk kita nyalain start engine-nya ya. Yang jelas tadi kunci udah keyless, dan yang 2.4 sudah start engine. Yang CRV 2.0 masih pakai gagang kunci. Kita nyalain. Oke, sudah nyala. Kita mundurin dulu posisi joknya nih, tinggal pencet aja ya. Karena emang udah elektrik sih. Bagian speedometer sama, nggak ada beda ya. Di sini ada untuk sisa bahan bakar ya, masih model jam, ini temperatur, indikator seat belt dan parkir. Ini ada speed, ada nih yang Econ tadi ya. Ini untuk pemberitahuan posisi transmisi, dan ini untuk RPM. Di tengahnya dia punya MID bulat kecil, dia ada suhu, trip A, odometer, dan sisa konsumsi bahan bakar, rata-rata konsumsi ya. Terus dia punya range, sisa konsumsi, dia punya rata-rata konsumsi ya. Ada rata-rata kecepatan juga dengan odo, balik lagi keren sih. Di atasnya dia dashboardnya masih plastik ya, sama. Di atasnya masih plastik. Ada untuk sensor remote. Lalu dia punya MID kecil nih. Ini juga sama nih untuk rata-rata konsumsi, sisa bahan bakar, dan ada jamnya juga. Kita lihat menunya kosong, polos, wallpaper. Ada jam. Kosong lagi ya. Balik lagi ke menu yang sisa bahan bakar dan rata-rata konsumsi bahan bakar. Dan untuk head unitnya kurang lebih hampir sama ya modelnya, dari AC kiri kanan, kisinya dikasih aksen silver ya. Di sini tapi dia ada nano E. Nah, ini mulai dari sini ya. Ini kayak buat ngilangin bakteri si AC dari dalam. Kita lihat bagian head unitnya. Dan kalau nggak salah dia ini sudah ada navigasinya ya. Kita lihat. Navigasi oke. Nah, ini tampilan navigasinya ya. Kita berada di Sawah Besar atau Pademangan. Lalu untuk inputnya sendiri ada AUX, USB, dan HDMI ya. Udah ada AUX, USB, dan HDMI ya. Udah lengkap nih inputnya. Lalu di menu audionya ada radio ya. Ada AM, FM ya, FM1, FM2 ya. Dan kamera mundurnya dia ada di atas ini nih. Di layar kecil ini kamera mundur, tapi lumayan jelas sih, ada indikator sensor juga yang warna kuning ya. Dan yang paling membedakan lagi adalah bagian AC, karena yang 2.4 ini AC-nya sudah dual zone ya. Ini untuk suhu penumpang kiri, untuk suhu driver, masing-masing suhu bisa dipisah. Sedangkan yang 2.0 masih biasa ya, belum dual zone. Ini untuk pengaturan depoker depan, depoker belakang, sirkulasi. Ini untuk model AC on, AC off. Ini untuk mode resemburan, ini untuk speed ya. Ini kecil, ini gede ya. Dan suhunya bisa disesuaikan nih, kita mau panasannya. Oh ya, lengkap dengan pemanas kabin juga nih, atau heater. Sama-sama udah ada pemanas kabinnya. Dan bagian tuas transmisi dia matic 5 speed ya, kalau yang 2.4. Sedangkan yang 2.0 atau transmisi manual dia manual 6 speed. Ada shift lock juga buat prein maju mundur. Lalu di bawahnya dia punya ini kayak buat ngerokok nih, kayak power outlet gitu, buat colokan buat ngecas HP juga bisa. Dan ada cup holder, ada laci penyimpanan, ada remote-nya juga. Aduh panas, kaget, buset, dia mental. Tutup lagi ya. Tadi kita tekan dia langsung keluar. Tempat penyimpanan HP, ini cup holder ya, ada remote juga. Dia punya armrest yang bisa di maju mundurin. Nah, ini maju, bisa maju mundur ya armrestnya, dan sudah dibalut kulit. Kita buka, di bawahnya dia ada laci penyimpanan lagi, lengkap nih, ada soket USB buat ngecas juga, ada power outlet, dan ada remote-nya juga. Bagian jok sisi penumpang depan ya, dia udah kulit ya. Emang jelas banget nih kalau tampilan joknya ada motif bintik-bintiknya. Sedangkan yang CRV itu masih bludru ya, warnanya beige juga. Sedangkan yang 2.4 ya udah kulit, ini udah soft touch, ini udah armrestnya kulit juga, laci penyimpanan, 2 susun, ada tempat cup holder juga, speaker dan tweeter, door handle dalam, aksennya chrome dan power window. Dan pengaturan seat beltnya dia udah adjustable ya, dia bisa naik turun juga. Hand grip di bagian sisi penumpang depan, ada side visor lengkap dengan vanity mirror, tapi belum ada lampunya masih manual ya. Ini bagian dashboard dari sisi penumpang, dan bagian sini udah soft touch ya. Dan ada airbag di sisi penumpang, dia 2 ya, kiri kanan driver dan penumpang. AC dan AC di poker depan. Ini aksen wooden panelnya ya, yang ngebedain lagi tampilan dashboard si 2.0 dan 2.4.
Di atasnya dia ada tempat penyimpanan kacamata, lalu ada lampu kabin ya atau lampu baca kiri kanan. Lalu untuk spion tengahnya dia belum auto dimmer ya, tapi udah dynamic view. Langsung kita ke baris kedua yuk. Ini trim baris kedua, tapi di sini dia masih plastik ya. Lalu untuk bagian sininya udah kulit warnanya beige dan armrestnya juga sudah kulit warnanya hitam. Tempat penyimpanan lagi power window. Ini door handle dalam aksenek room. Ada speaker ya, tapi nggak ada Twitternya di depan aja. Dan ini ada seat back pocket, tempat naruh-naruh barang. Ini untuk AC blower kedua ya, atau AC double blowernya di baris kedua. Dia bisa buka tutup juga sih, bisa sesuaiin. Dan ini tampilan interior baris kedua. Yuk kita masuk. Emang kalau mobil SUV ini rata-rata dia punya kapasitas baris keduanya lumayan lega dan emang lega sih. Apalagi dengan ukuran saya nggak terlalu tinggi ya. Space legroomnya itu ya jauh, headroomnya juga jauh, ada hand grip, lampu baca lagi, hand grip lagi. Dan tapi untuk seat belt baris kedua dia belum adjustable ya, masih biasa tapi dibalut rapi. Ada isopik juga ya buat naruh kursi bayi. Dan seat beltnya 3 titik ya, 1, 2, 3 ya. Dan dia punya armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Ini seat belt penumpang yang bagian kanan ya. Ini yang titik di atasnya ya, yang titik ketiganya dari sini dia langsung ke tengah sini nih. Oke, udah. Kita lihat layout dashboard CRV 2.0 varian 2.4 ya, varian facelift generasi keempat. Ini yang 2400 cc transmisi matic ya. Perbedaannya cukup lumayan. Yuk sekarang kita ke bagian bagasi. Nah, untuk buka tuas bagasinya tadi ada di sini ya. Ini ada tombol sih, tinggal klekin aja, tinggal diangkat dikit aja dia udah kebuka kok. Dia belum power back door karena yang power back door ada di varian Prestige ya, tapi dia udah hidrolik nih, gede banget hidroliknya. Karena emang bobot bagasinya lumayan berat ya. Nah, ini tampilan bagasi CRV ya, 2.4, 2.0 sama bagasinya. Lumayan luas, bisa nampung kurang lebih 400 liter ya muatan. Lalu di sini ada tempat penyimpanan di cargonet, ini ada hook. Ini ada hook juga, ini ada tempat penyimpanan kecil. Lalu di bawahnya dia punya ban serep yang udah full size lengkap dengan dongkrak toolkitnya. Lalu untuk pelipatan baris kedua sama, enak, tinggal model tarik tuas di sini aja ya. Tarik tuas, plek. Nah, dia headrestnya ngelipat dan jok baris keduanya turun. Dan untuk sebelah kanannya sama, tarik tuas. Oh, dia berhenti, kudu ditoel. Ini belum ngelipat. Coba kita masuk ya, kita bantu. Nah, kita dorong-dorong aja, toel-toel, dia udah ngelipet. Dan dia nggak mau ngelipet, ya kita buka dulu. Ini dia nggak mau ngelipet, nah udah ngelipet. Oke, yuk kita lihat space-nya. Oke, jadilah mobil SUV yang bisa rata lantai. Emang rata-rata SUV baris keduanya bisa rata lantai ya, mungkin karena emang dia spesialis mobil jarak jauh, buat muatan banyak ya, atau buat pindahan juga bisa nih, cuman ya tetap aja bolak-balik. Oke, ini tampilan bagasi, ini tampilan baris keduanya, dan ini tampilan dari posisi bagian bagasi ya, yang dashboard depannya. Oke, kita langsung ke bagian mesin. Yuk kita tutup dulu. Kita bukanya dari sini ya, tinggal diangkat aja. Dan dia belum hidrolik ya, masih harus kita tahan. Sebentar, kita buka dulu. Ini ruang mesin CRV 2400 cc ya, yang varian matic ya. Kap mesin sudah dicat tapi belum ada peredam ya, dan belum ada hidrolik. Ruang mesin juga sudah dicat ya, ada tempat isi ulang air wiper. Ini modul ABS-nya, di sini ada pipa AC ya, dan ini untuk isi air coolant. Air coolant di sini ada aki dan ada sikring, ada untuk kayak pembuangan udara gitu. Ya, dan ini ada tempat ngecek kekentalan oli ya, dan ini untuk tempat isi ulang olinya. Nah, ini untuk yang 2400 dia 2,4 DOHC iVTEC ya, sedangkan yang 2000 itu polos. Nah, CRV yang 2400 cc ini DOHC iVTEC mampu ngasilin tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi puncaknya ada di 222 ya Newton meter. Disalurkan lewat penggerak roda depan dengan transmisi otomatis 5 speed. Sedangkan CRV yang manual itu horsepower tenaganya itu ada di 114 horsepower dan torsi puncaknya di 190 Nm. Disalurkan juga lewat penggerak roda depan dengan transmisi manual 6 speed. Oke, paling sekian yang bisa kita bahas ya. Jangan lupa jika suka video ini bantu like dan subscribe, ada di
bawah video ya, tombol subscribe-nya, beri kita masukan lewat kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton teman-teman.